Halo sedulur KPU Banyumas, pernah mendengar istilah politik tanpa mahar, politik gagasan? Ya, itulah tagline yang diusung Partai Nasdem. Kali ini, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, Ngodemas, seri bincang partai politik, menghadirkan Sekretaris DPD Nasdem Banyumas, Bapak Sudrajat. Kita gali apa visi dan misi partai. Kita gali apa target dalam pemilu yang akan datang. Simak Ngodemas KPU Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo sedulur KPU Banyumas, bertemu lagi dengan kami dalam channel YouTube KPU Banyumas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, Ngodemas, seri bincang partai politik. Kali ini host saya Hanan Wiyoko, anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Banyumas. Bersama kami sudah hadir di studio Bapak Jajat Sudrajat, Sekretaris DPD Partai Nasdem Banyumas. Beliau juga menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari daerah pemilihan 5. Apa kabar Pak Jajat? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, Mas Hanan. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak Jajat sudah berkenan hadir ke studio KPU Banyumas. Ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat-sehat, dan karena masih dalam situasi pandemi kita tetap mengenakan masker. Betul. Dan tadi sudah masuk ke kantor KPU dengan protokol kesehatan nih Pak. Ya. Oke, jadi ini adalah Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas atau Ngodemas. Kita akan berbincang-bincang tentang Partai Nasdem di Banyumas. Oke, jadi kesempatan ini monggo Pak Jajat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Banyumas, ini acara yang menarik sekali diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Saya belum melihat tidaknya di KPU yang lain ya, jadi ini saya kira obrolan yang menarik. Saya Jajat Sudrajat, anggota Dewan Kabupaten Banyumas dari daerah pemilihan 5. 5 itu Banyumas bagian barat, Mas Hanan. Ya. Jadi Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kuncen, Kecamatan Aji Barang. Ada 51 desa. Oh, banyak Kalau ya. kabupaten kan 331 kabupaten kelurahan dan desa. Saya selain itu juga wakil ketua fraksi PPND. PPND itu gabungan antara P3 dan Nasional Demokrat atau Nasdem. Jadi, Kita sekarang masuk ke Partai Nasdem di tingkatan Kabupaten Banyumas. Barangkali bisa disampaikan kepada sedulur KPU Banyumas struktur kepengurusan Partai Nasdem dari ketua, bendara, sekretaris, ya. itu terus berapa kursi Partai Nasdem di DPRD, siapa saja gitu. Ya. Mas Hanan dan sedulur Banyumas, Partai Nasdem kan secara nasional sebelum ada partai kan ada Ormas dulu ya. Iya. Ormas Nasional Demokrat yang juga disebut yang populer di Nasdem. Nah, Banyumas tentu waktu itu nggak lepas juga dari politik nasional. Nasdem didirikan tidak lama karena kan syaratnya waktu itu juga harus di setiap provinsi, kabupaten kan juga harus punya organisasi, dan saya kira tidak terlalu lama. Tentu kita berterima kasih pada para pendahulunya dulu di Kabupaten Banyumas yang merintis pembentukan berdirinya Partai Nasdem. Nah tentu, dan jangan lupa Mas Hanan, Partai Nasdem didirikan itu karena keprihatinan. Melihat, mengamati praktek politik yang ternyata orientasinya menurut para pendiri Partai Nasdem di Jakarta itu hanya semata-mata kekuasaan yang belum terlalu konkret berimbas kepada kesejahteraan rakyat. Karena ujung dari politik itu selain untuk
menjadi pilar demokrasi, tetapi kan ujung dari semua itu kan harus memuliakan publik itu. Nah, itulah termasuk ketika jadi ormas kan beberapa tokoh ikut mendeklarasikan, termasuk Syafii Ma'arif, Buwono ke-9, Budiman Sujatmiko termasuk salah satu deklarator waktu itu. Tapi ketika politik kan masing-masing menjadi berbeda karena ada punya politik sendiri begitu ya. Nah, kira-kira di Banyumas juga kan tidak boleh berbeda dengan apa yang menjadi visi misinya Partai Nasdem di tingkat nasional. Nah, karena baru ya kan berdirinya 11 November 2011 dan baru ikut pemilu 2 kali. Iya, 2 kali. Banyumas kalau di tingkat kabupatennya kan waktu itu hanya 1 kursi ya Mas Adnan. Ya. Sekarang sudah 2 kursi. Tapi alhamdulillah ternyata pencapaian di tahun 2019 itu buat kami ya mengembirakan dan harus disyukuri, meskipun Nasdem sendiri baru 2 kursi di Banyumas. Karena itu memang kita harus berlari lebih kencang lagi sekarang ini. Saya kira itu Mas Anang. Siap. Jadi 2019 kemarin Partai Nasdem ini meraih 2 kursi di DPRD Banyumas ya. Ada Pak Jajat Sudrajat di Dapil 5, lalu ada satu lagi ya Pak? Mas Joni. Pak Joni di Dapil 2. Dapil 2. Di Dapil 2 betul. Untuk struktur kepengurusan bisa disampaikan? Untuk struktur pengurusan kalau di Jakarta kan DPP, Dewan Pimpinan Pusat, DPW di provinsi. Nah, DPD untuk kabupaten kota, DPC untuk kecamatan, DPRT untuk desa dan kelurahan. Nah, bedanya memang kalau partai lain mungkin strukturnya DPC itu biasanya untuk kabupaten kota ya. Kalau kami DPC itu untuk kecamatan. Ya. Kemudian DPRT. Nah, itu yang struktur itu memang sedang kita gerakan supaya itu menjadi bagian dari gerakan perubahan, karena kita kan tagline-nya kan gerakan perubahan. Jadi struktur itu yang harus menggerakkan perubahan itu. Ya. Kalau Pak tadi Partai Nasdem mengusung tagline gerakan perubahan ya Pak. Jadi kalau kemudian kita lokal kan di Banyumas ini bicara juga kaitannya dengan visi misi. Kira-kira arah gerak Partai Nasdem ya sebagai sebuah upaya gerakan perubahan terus menjalankan visi misi di Kabupaten Banyumas seperti apa nih Pak gambarannya? Ya visi misinya kan kita jelas mewujudkan partai yang berideologis dan modern ya, yang nanti didedikasikan untuk kemajuan masyarakat. Nah, misinya itu kan ingin meningkatkan kualitas demokrasi agar juga menjadi jalan tadi kesejahteraan masyarakat itu dan menjadi solusi terhadap hal-hal yang menjadi persoalan di masyarakat. Dan itu disimbolkan di bulatan itu. Bulatan ini kan punya sesuatu tuh. Siluet itu kan mengartikan ketepatan bertindak dan tidak pernah berhenti berupaya gitu kira-kira. Siluet itu kan bayangan, cepat gitu. Nah, itu harus juga dipahami oleh para kader Nasdem. Selanjutnya Pak Jajat, tadi kita sudah berbincang soal Nasdem digital bahwa saat ini juga kaitannya dengan gerakan milenial, harapannya mereka bisa berpartisipasi atau tidak apatis lah terhadap politik. Kira-kira menurut pandangan Pak Jajat maupun Partai Nasdem gitu ya, kaitannya dengan Nasdem digital, upaya apa sih yang dilakukan oleh Nasdem di Kabupaten Banyumas untuk meraih simpati atau menggerakkan peran anak muda dalam politik gitu Pak? Ya, secara umum kan Partai Nasdem jelas untuk mengurangi politik yang mahal itu paling tidak ya secara umum dulu ya, politik tanpa mahar itu. Itu juga saya kira di kalangan anak muda yang sedang mencari identitas dan kemudian apalagi sedang belajar politik dan melihat praktek-praktek politik yang mahal, itu juga menurut hemat kami tawaran yang menarik ya. Dan faktanya kan juga dari pemilu yang pertama dan yang kedua kan itu cukup signifikan. Signifikan. Ya, itu artinya kan punya daya tarik.
Nah, spesial untuk anak muda karena anak muda itu suka dengan kebaruan dan berorientasi kepada teknologi umumnya, apalagi medsos. Saya kira program-program Nasdem memang harus mendekatkan ke sana. Dan karena itu menjadi sangat penting memang partai ini dan anggota dewan dan kita pengurus juga harus peduli terhadap media sosial. Kita jangan bicara hal-hal yang buruk dari medsosnya. Karena kadang-kadang kalau kita salah menggunakan itu kan memang menjadi media yang menyebarkan kebengisan juga, hoax. Tetapi kita ambil positifnya. Banyak sekali misalnya anak muda kreatif yang juga peduli kepada kemajuan, kan butuh motivasi juga. Kalau kami nih ke daerah-daerah, selalu anak muda itu sesungguhnya pengen diperhatikan, pengen dimotivasi, pengen kalau melakukan ini kira-kira seperti apa ke depannya. Anak muda menurut saya itu kan potensi kalau tidak salah statistiknya sekitar 35%. Ya. Artinya Indonesia dalam bonus demografi ya Pak ya. Ketika angkatan muda begitu banyak dan diharapkan usia produktif ini salah satunya mereka tidak juga anti politik tapi bisa masuk ke partai barangkali, terjun dalam peran-peran kebangsaan. Dan tadi disampaikan Pak Jajat salah satu yang cukup terkenal atau dikenal dari Nasdem diantaranya politik tanpa mahar. Kalau boleh nih Pak, ini untuk mengakhiri obrolan sesi 1 tentang profil partai, mungkin secara umum atau bisa dikatakan secara ringkas, apa sih yang membuat atau bisa dikatakan menurut Pak Jajat ini membedakan antara partai Nasdem dengan partai yang lain gitu? Ya tadi salah satunya politik tanpa mahar itu ya. Saya kan memang orang media group dari Jakarta, tapi saya juga bukan orang yang mudah terhanyut juga gitu. Saya juga menyeleksi gitu, meskipun itu partai punya Pak Surya, saya seleksi juga apa ini yang bisa saya masuk dan cocok dengan menjadi prinsip hidup saya. Prinsip itu kan tidak mudah digoyahkan. Nah, salah satunya misalnya politik tanpa mahar itu. Terus yang lain lagi, dan itu kokoh dilakukan dan sering dikatakan oleh Pak Surya Paloh sebagai ketua umum partai, kita itu dengan politik tanpa mahar itu hampir kehilangan potensi pemasukan dari mahar itu sekitar 1 triliun. Karena itu setiap pemilu selalu jual aset, kira-kira begitu, jual aset. Artinya tinggi sekali gitu pemasaran dari politik mahar itu. Nah, selain itu demokrasi partai Nasdem itu kan juga ideologis modern yang kebijakannya dasarkan pada survei-survei ilmiah. Nah, jadi kita tidak sembarangan menentukan sesuatu untuk bertindak, tapi didasarkan pada survei-survei ilmiah. Kenapa menarik buat saya atau buat publik pada umumnya? Menurut saya karena kampus itu paling tidak dipersepsikan atau faktanya punya kebenaran objektif. Ya, segala sesuatu akan ditimbang karena kampus punya otoritas, punya metodologi untuk menentukan, meneliti mana yang benar, mana yang salah. Saya kira itu mendekati objektivitas kalau menentukan sesuatu dengan survei seperti itu. Nah, yang lain lagi juga soal nasionalisme. Ya, nasionalismenya itu bukan nasionalisme sempit atau chauvinis, tapi nasionalisme yang terbuka terhadap gagasan apapun yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Kan kalau nasionalisme sempit, chauvinisme yang dikembangkan, pokoknya kalau tidak begini-begini, nah itu kan juga bahaya. Ya, karena itu dunia makin berkembang, gagasan yang baik-baik bisa datang dari mana saja, dan Nasdem dalam nasionalismenya itu menerima gagasan, karena ini sebagai partai terbuka ya, yang modern, dan memang kita adu gagasan, karena itu kan disebut sebagai partai gagasan. Dan seluruh gagasan itu diuji di kami, baik internal maupun eksternal. Internal itu lewat struktur partai, kan kita ada dewan pakar, ada macam-macam itu. Di luar kan ada ahli-ahli yang sering kita berpartner juga dengan mereka, yang kita percayai memang punya integritas dalam kerja ilmiahnya. Nah, saya kira itu yang menjadikan buat saya pribadi ini menarik ya. Gitu.
Terima kasih Pak Jajat. Ya. Jadi untuk sesi 1 ini adalah mengenalkan profil partai. Kalau boleh saya ringkas di profil 1, dan ini menarik untuk para pemirsa sedulur KPU Banyumas untuk mengetahui lebih jauh tentang Partai Nasdem. Yang pertama, ketika saya tanya apa sih yang membuat beda Nasdem dengan partai lain, jawaban dari narasumber adalah Partai Nasdem adalah partai gagasan, ya, partai yang sifatnya terbuka. Lalu yang kedua adalah mengusung jargon politik tanpa mahar, dan ini konsisten seperti kata Pak Jajat, ini diterapkan dan dilaksanakan sampai termasuk ke tingkat kabupaten. Lalu yang ketiga adalah Partai Nasdem ini mengusung ideologis yang partai ideologis modern gitu ya. Tadi apa bisa dikatakan kebijakan-kebijakannya berdasarkan survei-survei secara ilmiah. Lalu yang keempat tadi mengusung nasionalisme, tapi bukan yang berwawasan sempit atau chauvinis, melainkan melahirkan adanya adu gagasan untuk mengarah pada kesejahteraan rakyat sebagai muara dari kegiatan politik. Terima kasih Pak Jajat untuk sesi pertama. Lalu sesi kedua, kita akan berbincang tentang bagaimana peran partai politik di masa pandemi. Yang kita tahu sudah 1 tahun lebih lah pandemi COVID-19, termasuk dampaknya terasa sampai Kabupaten Banyumas. Sebagai anggota Dewan, barangkali saya ingin menanyakan apa yang Pak Jajat ini amati dampak dari pandemi COVID di Banyumas, lalu bagaimana peran eksekutif terhadap penanganan COVID di Banyumas. Mungkin itu untuk mengawali obrolan tentang Partai Nasdem dan pandemi. Ya, pertama kalau saya melihat ini karena kantornya ada di kota, ya, kemudian dapil saya ada di daerah bagian barat yang kebanyakan memang ada di pinggiran itu. Kalau masyarakat kota dampaknya memang sangat terasa, terutama di sektor-sektor perdagangan, jasa, ya, itu terasa sekali. Kalau di daerah, di desa-desa, terasa terutama mereka yang memang berkaitan dengan anggota keluarganya yang bekerja di kota juga, termasuk kota besar Jakarta, di mana, itu juga ternyata sama. Saya waktu itu, saya pikir desa tidak terlalu parah gitu. Karena ada beberapa desa yang misalnya ya kebanyakan menjadi atau kerja urban ya. Urban ya. Merantau misalnya yang kebetulan bekerja di sektor-sektor industri ya, buruh migran lah katakan begitu ya. Itu ternyata juga sama parahnya, apalagi biasanya yang bekerja itu kan menjadi andalan. Jadi artinya kesimpulannya dua-duanya sama ya. Jadi pandemi ini luar biasa. Nah, tentu secara kelembagaan kan Banyumas termasuk yang cepat tuh bikin aturan, bikin perda ya tentang bahaya penyakit menular itu. Saya kira hanya 2 minggu kalau tidak salah sudah jadi, dan itu menjadi percontohan di banyak tempat ya. Kita cepat sekali untuk itu, dan makanya itu prokes di Banyumas termasuk yang menurut hemat kami juga yang terbaik. Nah, itu saya kira yang juga harus diapresiasi. Kalau kita ke tempat lain, kalau kita kok iya, kalau di Banyumas itu kan juga terasa. Itu diapresiasi juga dari pihak lain. Tetapi dari sisi partai, kami kan memahami betul persoalan ekonomi ya di daerah-daerah itu. Selain melakukan pengawasan, monitoring juga. Saya kan meskipun sebenarnya ini anggota dewan kami ini kan agak dilematis begini. Satu pihak kita harus membatasi pertemuan fisik, ya. Di lain pihak kita juga perlu mendengar mereka seperti apa ketika dalam bencana pandemi yang luar biasa dampaknya itu. Memang kalau di pelosok-pelosok saya lihat ada yang masih bertani, mencampur, nanam singkong dan seterusnya yang tetap nggak ada masalah. Tetapi yang tadi saya sebutkan yang punya kaitan dengan kota dan jadi buruh urban segala macam itu memang, nah kami tentu patungan ya kadang-kadang itu untuk dengan DPP juga dengan beberapa teman gitu memberikan yang konkret lah sembako dan seterusnya itu, karena memang itu yang konkret dibutuhkan. Misalnya menjelang Idul Fitri gitu, itu kita patungan meskipun kita sesungguhnya kan anggota dewan semua kan tidak dapat THR ya karena sepenuhnya memang untuk penanggulangan pandemi itu ikut terdampak juga. terdampak. Nah, tetapi kan
itu pasti kebanyakan untuk Masyarakat juga. kegiatan-kegiatan yang ya misalnya ya. Nah, yang konkret yang dihadapi oleh masyarakat itu apa? Memang umumnya itu sembako itu. Jadi kami patungan berapa ini, selain tentu melakukan penyemprotan partai. Disinfektan ya. Partai melakukan penyemprotan. Ya, hampir di semua dapil kita lakukan itu sesuai permintaan, dan itu kita harus koordinasi juga dengan kecamatan. Ini kami mau melakukan penyemprotan, apakah tidak tabrakan dengan program kecamatan? Kalau misalnya kecamatan ternyata ada program, ya kita mundur. Supaya apa? Supaya nggak double. Kan sayang juga kalau udah disemprot kita semprot lagi. Kecuali memang sudah lama nggak disemprot, kita turun, nggak ada masalah. Tapi tentu dari berbagai pengalaman ke desa-desa, selain juga muncul keprihatinan, juga ada harapan. Apa misalnya di beberapa desa itu muncul kreativitas. Misalnya ada yang bikin sabun sendiri yang diinisiasi oleh BUMDes. Bikin sabun cuci, hand sanitizer sendiri gitu loh. Terus ada yang bikin kerajinan apa gitu. Nah, ini selalu kan memang di tengah-tengah keterbatasan, kelebihan manusia itu kan sering muncul kreativitas. Bagaimana ada tantangan, bagaimana tantangan dijadikan peluang. Nah, di beberapa desa saya melihat ada gitu. Misalnya di desa di RW atau gerumbul namanya Cilombang. Di sana tumbuh juga orang membuat oyek. Nah, oyek itu juga dikelola oleh BUMDes, dan kemudian ternyata saya baru dengar pasarnya udah sampai ke Jawa Timur. Oh, luar biasa. Ini kan muncul dari kreativitas karena keadaan terdesak itu ya. Nah, cuma memang kan kita harus juga membantu bagaimana nih kalau nasi oyek ini kan persoalannya harus ada matahari. Bagaimana pengeringannya supaya tetap produksinya itu terjaga. Karena kalau pasar begitu produksinya terhenti, kan ini akan kehilangan market, kehilangan pasar gitu. Jadi harus continue, harus terus menerus. Nah, kita lagi juga upayakan nanti ada pelatihan supaya ini UMKM di mana-mana kan kita juga ikut melakukan pelatihan. Ada pendampingan, ada bantuan, ya. Betul. Dan mendorong tadi motivasi bahwa meskipun pandemi ada dampak yang sulit secara ekonomi, tapi masyarakat tadi harap tetap kreatif. Terus barangkali ketika ada yang bisa disampaikan ke Dewan, bisa minta tolong untuk ikut diperjuangkan, gitu kira-kira ya Pak? Ya, karena gini, masyarakat kami kan juga tidak sendirian juga. Kami kan punya partner dengan DPR RI, dengan DPR Provinsi, yang memang tentu punya kebijakan dan juga kemudian ukuran bantuan yang jauh lebih besar, yang bisa dicari di Jakarta dengan DPR RI. Nah, itu juga bisa mempercepat dan memperbanyak orang yang bisa dibantu. Terima kasih Pak. Tidak terasa ini waktunya cepat berlalu. Masih banyak. Sesi ketiga ini kita akan masuk ke Partai Nasdem dan proses demokratisasi serta gambaran menuju pemilu 2024. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, barangkali menurut Pak Jajat yang saat ini berkecimpung di partai politik, apa sih tantangan terbesar dalam demokratisasi gitu? Apakah bisa politik uang, lalu mungkin apatisme, terus apa sih yang menurut Pak Jajat ini menjadi problem dalam proses demokratisasi ini? Ya, saya orang yang selalu optimis, ya, membangun optimisme terus-menerus. Sebab demokrasi ini itu bukan sesuatu yang diberikan oleh penguasa dulu itu, tapi sesuatu yang direbut. Artinya di situ ada perjuangan dan ada korban. Kalau kita flashback ke reformasi, itu kan luar biasa perebutannya. Nah, karena itu sudah dicoba beberapa kali. Itulah karena proses reformasi, presiden dulu misalnya hanya orang-orang tertentu, tentara katakanlah Orde Baru, sampai beberapa kali Pak Harto, 32 tahun misalnya. Setelah itu ada perempuan jadi presiden. Setelah itu ada kiai jadi presiden. Setelah itu sebelumnya profesor, teknokrat jadi presiden. Militer lagi jadi presiden. Kemudian ada orang biasa-biasa saja jadi presiden. Saya kira itu adalah berkah dari demokrasi yang harus kita syukuri. Ya, siapa saja sekarang bisa jadi presiden, termasuk anak tukang kayu katakanlah itu.
bahwa katakanlah orang per orang itu masih punya kekurangan, saya kira itu yang harus diperbaiki, tapi kita syukuri. Nah, kembali ke kita, harapan-harapannya membangkitkan terus semangat bahwa politik itu adalah masa depan. Politik itu adalah kebajikan untuk publik. Nah, itu yang harus terus-menerus, tidak saja kita sosialisasikan, tapi kita praktekkan juga gitu. Nah, itu saya kira kenapa saya juga mau masuk politik, salah satunya karena politik bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh yang lain. Ya. Misalnya tadi saya sebutkan, saya menjadi wartawan, saya nulis saja, ada praktek begini, begitu, dan seterusnya, tapi saya tidak bisa secara cepat menjadi penyelesai solusi bagian problem itu, misalnya. Gitu. Ini paling tidak meskipun tidak selalu, tetapi paling nggak bisa. Gitu, meskipun harus prosesnya kan memang mekanismenya harus dilaporkan dulu, harus ada dilihat budget, tetapi kalau hal-hal yang urgent kan bisa. Prinsipnya saya kira ketika kita melihat ketidakadilan dan kita tergerak, itu saya kira udah kerja politik juga ya. Apalagi kita bisa tidak hanya lewat partai, tetapi juga tentu dewan, kemudian kita bisa kerjasama dengan yang di atas lagi. Nah, harapan itu kan harus dibangun terus-menerus, Mas Aman. Tadi yang ditanyakan soal harapannya. Jadi itu yang harus terus disosialisasikan, dan politik harus dikembalikan kepada relnya supaya terus bermanfaat, dan bukan supaya bermanfaat dan bukan menjadi persekongkolan jahat. Nah, meskipun citra politik itu kan memang tidak begitu baik, ya, tetapi itu menurut saya bagus juga untuk melecut kita. Bahwa kalian itu citranya begini loh di masyarakat. Karena itu memang kita harus kerja luar biasa memperbaiki itu. Dan kalau tidak, politik akan tidak pernah menarik orang-orang yang punya gagasan bagus untuk bagaimana memajukan republik ini. Nah, saya selalu percaya kepada harapan bahwa sekarang memang fasenya masih di sini. Saya kira itu bagian dari fase proses saya, Pak. Nah, proses kita kan baru 20 tahun. Meskipun belum nggak harus dijadikan tempat tersembunyi juga. Tersembunyi kita dengan segala kekurangannya. Ya, tetapi ini bagian dari proses yang insya Allah kalau kita tetap teguh, KPU-nya juga saya kira tetap ikut menjadi bagian yang ini. Program ini saya kira kan bagus juga dalam konteks sosialisasi pikiran, sosialisasi gagasan juga. Saya kira itu. Oke, ini pertanyaan terakhir, sebetulnya menarik, banyak hal yang bisa didiskusikan, tapi karena waktu yang terbatas, ini pertanyaan terakhir dari kami untuk menuju ke pemilu 2024, karena Partai Nasdem kan ini juga melihat catatan angka perolehannya pada tahun 2014, pemilu 2014 lalu meraih suara 31.082 di Kabupaten Banyumas, 1 kursi DPRD pada tahun 2014. Terus pada tahun pemilu 2019 kemarin terjadi penaikan yang drastis, signifikan, 51.579 suara dan menghasilkan 2 kursi di DPRD. Barangkali ke pemilu yang akan datang, pemilu 2024, karena ini undang-undangnya kan tetap menggunakan undang-undang yang lama ya, karena jadi lebih sudah persiapan, bisa dilihat dari sekarang. Kira-kira sih apa target dan apa capaian yang ingin diraih gitu, Pak? Ya. Anggap sajalah undang-undang itu tidak diubah ya, artinya tetap kita pakai undang-undang yang sekarang ini. Nah, artinya kan waktunya tetap, dan memang target saya bicara dalam konteks Jawa Tengah dan Banyumas. Jawa Tengah itu kita kan posisinya agak jauh nih dibandingkan misalnya di nasional. Nasional kita kan nomor 4 secara perolehan kursi, meskipun perolehan suaranya memang di nomor 5, tetapi perolehan kursinya kita nomor 4. Ya, baru setelah itu kan pertama PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, baru di kemudian Nasdem, baru kemudian yang bawahnya itu PKB. Meskipun suaranya lebih besar, kita 59 kursi. Banyak ya, ya, 59 kursi, dulu kan 36 kursi. Nah, Banyumas, Jawa Tengah, ini sudah diumumkan harus menjadi target dan ukuran kemenangan, menjadikan
nomor 2. Partai Nasdem harus menjadi nomor 2 di Jawa Tengah. Berat ya, berat sekali. Tapi kita ada dialog, kan sering sekali kita berbincang. Sekarang alhamdulillah ini Pak pandemi itu juga sering sekali kita mendapatkan pengetahuan banyak hanya cukup di rumah dalam webinar itu. Sudah ditargetkan Jawa Tengah, Banyumas nomor 2. Apa bisa berat sekali ini nggak? Justru dengan politik serba mungkin itu juga bisa dijadikan percut kita. Jangan punya pikiran, kan soal mindset, sesuatu itu tidak mungkin. Nasdem yang baru saja kan bisa menjadi posisi tengah dan kemudian meningkat terus. Itu kan juga sesuatu catatan sejarah, itu kan juga harus jadi pelecut. Nah, ini juga kita harus kerja memang berlarinya 10 kali lipat dibandingkan partai lain. Dan sosialisasinya juga harus 10 kali lipat dibandingkan partai lain. Dan macam-macamnya pasti kita harus kerja keras luar biasa dibandingkan partai-partai lain yang memang sudah establis. Kita ini kan masih di Banyumas masih partai kecil. Karena itu kalau menyanyi katakanlah tidak hanya harus merdu, tapi juga harus nyaring. Kira-kira gitu. Jadi larinya harus cepat, kalau nyanyi juga tidak hanya merdu, tapi juga harus nyaring gitu, harus kedengaran kemana-mana. Kira-kira gitu, Mas. Siap, berarti harus berupaya keras gitu ya Pak, perjuangannya dan optimis mungkin gitu. Terakhir Pak Jajat, ini untuk sesi closing statement. Silakan Pak Jajat menyampaikan closing statement tentang Partai Nasdem dan upaya-upaya yang dilakukan. Silakan. Ya, pertama, politik itu harus dikembalikan kepada kitanya, yang tujuannya adalah memuliakan publik itu. Jadi publik itu harus menjadi keutamaan kita dalam bekerja. Itu yang akan bisa menyelamatkan politik kita ke depan. Jadi survei-survei yang mengatakan, termasuk Burhanuddin tadi, bukunya Kuasa Uang itu, dan juga para pengamat luar negeri dalam surveinya, kita itu tinggi sekali politik uang. Kenapa? Karena di situ ada uang mahar. Kedua, ada serangan fajar. Karena apalagi? Karena ada fenomena tim sukses. Karena ada apalagi? Karena sistem proporsional terbuka itu. Itu yang memungkinkan politik biaya mahal. Saya kira itu bagian dari proses, kan, tapi juga itu bisa diminimalkan dari pemilu ke pemilu. Karena itu harus ada upaya yang serius. Dan dengan cara itu, kalau politik menjadi berujung pada memuliakan publik, kesejahteraan publik, saya kira akan banyak orang yang bisa tidak hanya tertarik, tapi memperoleh manfaat dari politik. Nah, dalam konteks Banyumas, Mas Adnan, belakangan kan saya agak sering membaca sejarah Banyumas. Ya, ternyata kita kan punya pakar sejarah yang luar biasa yang menggali seluruh kekuatan Banyumas itu. Saya membaca Banyumas itu punya masa lalu yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat penelitiannya Pak Sugeng itu, Sugeng Priyadi ya, dari UMP itu kan ada 101 versi babat yang ditulis, disalin terus-menerus, dibaca. Artinya aktivitas literasi waktu itu di Banyumas itu luar biasa. Wajarlah kalau melihat sejarah itu, Banyumas melahirkan orang-orang hebat. Ada yang dokter Margono itu jadi rumah sakit, itu kan orang pertama yang sekolah di Stovia di Jakarta. Ada Jenderal Subroto, Jenderal Sudirman, Jenderal begitu banyak dari sini orang-orang hebat itu. Saya yakin pendiri BNI, itu eyangnya Pak Prabowo itu kan juga orang-orang yang tidak mungkin lahir, tidak mungkin mencapai itu kalau tidak punya tradisi literasi yang bagus. Nah, karena itu sejarah menjadi kaca kita, justru dijadikan sekarang bagaimana supaya kita juga terus mengembangkan tradisi kultur literasi itu. Tidak mungkin sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah masyarakat maju itu kalau tidak kuat literasinya. Karena tidak kuat membacanya, kalau tidak kuat tradisi keilmuannya.
kita melihat banyak sejarah, tradisi Islam misalnya kita bicara menjadi maju berkembang abad ke-7 sampai ke-13 itu karena tradisi perpustakaan umum itu tumbuh di mana-mana. Ilmuwan dan ulama itu menulis buku-buku luar biasa tentang kedokteran, tentang astronomi, tentang fisika, tentang macam-macam. Yang kemudian kan karena kita melupakan itu diambil alih oleh Barat, kita jadi sekarang kehilangan. Nah, saya kira Banyumas dalam konteks itu harus kembali kepada tradisi literasi itu untuk memajukan Banyumas itu sendiri. Saya kira itu. Saya percaya terakhir mungkin Mas Anan, saya selalu percaya pada Indonesia itu maju kalau provinsi-provinsi itu maju. Provinsi maju kalau kabupaten kota itu maju. Kabupaten kota maju kalau didukung kecamatan yang maju. Kecamatan maju kalau didukung oleh desa-desa yang maju. Desa-desa yang maju didukung oleh pemimpin di tingkat desa dan masyarakat yang juga memang ikut peduli kepada problem dirinya sendiri dan masyarakat. Saya kira itu rentetannya harus seperti itu. Nah, itu saya kira kerja politik harus juga ke sana, Mas Anan. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak Jajat, closing statement yang bagus dan menarik. Semoga nanti Pak Jajat bersama rekan-rekan Partai Nasdem serta rekan-rekan anggota DPRD bisa selalu menjadi jembatan aspirasi wakil rakyat. Terima kasih. Jangan lupa juga, saya kira sekarang era digital, saya mempunyai beberapa akun medsos, hanya Facebook Jajat Sudrajat 2, Jajat Sudrajat, ada IG Jajat Sud, juga Twitter Jajat Sud. Jadi saya kira ini bagian juga dari komunikasi kita dengan masyarakat dan juga akun media sosial Partai Nasdem Banyumas dan juga jangan dilupakan KPU Kabupaten Banyumas. Demikian sedulur KPU Banyumas perbincangan saya bersama Bapak Jajat Sudrajat dari Partai Nasional Demokrat. Semoga acara ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih sudah bersama kami, juga Bapak Jajat Sudrajat sudah hadir di tengah-tengah kami. Semoga acara ini bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur KPU Banyumas dan para kader Nasdem di seluruh Kabupaten Banyumas di 27 kecamatan. Mari kita tonton tayangan menarik Ngodemas, ngobrol demokrasi Banyumas. Karena itu jangan lewatkan acara yang menarik ini.